Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat jumpa lagi di channel Hunian Impian. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada sore kali ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan para pemirsa juga selalu dalam kesehatan, penuh semangat ya dalam mengarungi bulan Ramadan ini. Ya, kebetulan kita liput atau rekam di bulan Ramadan sore kali ini. Baik, kita kali ini akan membahas soal 5 tips untuk Anda yang terutama akan membeli rumah secara cash. Jadi tips yang terutama pengamanan. Bagaimana ketika Anda beli rumah secara cash. Karena kenapa kok kita bicara keamanan? Karena ketika kita beli rumah, maka kita tidak sedang hanya membeli fisiknya saja. Tapi ada 2 aspek, yaitu fisik sekaligus bangunannya. Fisik sekaligus legalitasnya. Jadi surat yang ada di ada yang ada di tanah tersebut gitu. Jadi bukan hanya semata-mata Anda membeli fisik atau rumah atau bangunan semata. Baik, tips yang pertama, ketika Anda membeli rumah dengan cara cash, Anda sudah siap duitnya, jangan buru-buru ya, Ketika Anda cocok, sudah melihat unit rumahnya, ini terutama biasanya ini bisa rumah second ya, atau mungkin bisa rumah baru juga sih, tapi sama kondisinya. Anda harus perhatikan 5 hal. Yang pertama legalitas. Kalau rumah ada 2 legalitas ya, ini sudah saya sampaikan di materi terdahulu atau di video terdahulu. Ini terkait dengan rumahnya. Kalau terkait dengan rumahnya itu Anda harus ngecek yang namanya IMB ya, IMB. Di situ peruntukannya benar untuk rumah atau bukan ya, seperti itu. Ada IMB-nya enggak ya? Kalaupun tidak ada, pasti Anda bisa mengecek juga di kecamatan, atau Anda ragu ya, di situ kok dekat danau, dekat sungai dan sebagainya, Anda cek di kecamatan, biasanya akan muncul peruntukan tanah tersebut. Yang kedua, legalitas terhadap tanahnya. Tadi kan terhadap bangunan, terhadap tanahnya itu adalah sertifikat atau bisa jadi AJB ya, AJB atau KIRIK ya. Anda perlu cek ya, sertifikat ya, itu benar nggak atas nama si pemilik penjual tersebut ya. Yang pertama itu benar nggak lokasinya di situ ya. Anda akan melihat misalnya rumah itu posisi di baris nomor 4, di sertifikat akan terlihat kan, oh ini benar di posisi ini rumah baris 4 dari ini ya, kelihatan. Luasnya berapa nanti juga akan kelihatan dari sertifikat tersebut ya. Dan dipastikan itu sudah pecah ya, jangan sampai kemudian ternyata surat tanah yang akan Anda beli itu menjadi bagian dari tanah yang lain dan sebagainya. Jadi perhatikan legalitas. Yang kedua adalah cek posisi tanah. Cek posisi tanah di legal tadi ya, di legal tadi dicek posisinya benar enggak. Dan yang ketiga, libatkan pihak independen. Nah, pihak independen ini siapa? Pihak independen ini adalah notaris ya. Notaris merupakan pejabat tanah yang ditunjuk oleh pemerintah ya, untuk melakukan
peralihan hak, ya. Artinya apa? Libatkan pihak independen ketika Anda atau sebelum membayar keseluruhan. Kalau awalnya mungkin Anda sudah cocok, mungkin bolehlah booking ya 3 juta 5 juta. Setelah itu baru surat-surat yang Anda periksa, yang Anda cek itu kemudian ditaruh di notaris untuk dicek kembali di Badan Pertanahan Nasional, sehingga Anda mendapatkan kepastian bahwa memang surat di tanah tersebut adalah legal dan tercatat di BPN. Setelah itu baru Anda membayarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, tips yang keempat, jangan lupa Anda untuk menahan pembayaran. Ya, misalnya Anda beli cash tapi ternyata ada beberapa kerusakan ya, mungkin yang belum diselesaikan, Anda tahan. Mungkin kira-kira nilainya 10 juta ya, mungkin Anda bolehlah tahan 15 juta atau pas 1 juta, sehingga itu akan menjadi retensi ibaratnya ya untuk si penjual. Ketika nanti diselesaikan kekurangan-kekurangan itu, Anda baru bisa membayarnya secara lunas seperti itu. Yang terakhir adalah cek pihak independen di lingkungan tersebut. Maksudnya gimana? Jadi gini, ketika Anda sudah mengecek legalitas di notaris, di BPN, bisa jadi benar. Tapi bisa jadi ketika legalitas benar tapi ada permasalahan perdata, misalnya ternyata ketika Anda, yang tips kelima ini kan Anda mengecek di tetangga rumah yang atau di pihak independen lah, misalnya gini, contohnya ini sebenarnya agak gimana ya, harus nggak berpura-pura juga sih. Anda misalnya sebelum memberikan pembayaran, Anda tanya mungkin ke sebelah atau ke pihak RT barangkali, ini benarkah itu rumah beliau. Nggak masalah Anda tempuh cara itu agar ketika ada permasalahan di luar hukum yang sifatnya sosial, sifatnya jual beli, piutang, itu biasanya tetangga RT akan lebih paham. Bisa jadi rumah itu ternyata sudah tergadaikan, misalnya nih ya, atau misalnya rumah itu warisan, atau rumah itu ada sengketa secara internal dengan orang lain, itu akan lebih jujur diberikan oleh pihak yang independen, tetangga ataupun RT. Ini kelihatannya mungkin memang terlihat sepele, tapi itu benar-benar akan membantu Anda untuk mengecek benar-benar keabsahan si properti atau rumah yang akan Anda beli. Contohnya seperti ini. Saya pernah membeli tanah ya untuk kita bangun. Ya, kita sudah cek di BPN. Waktu itu memang ngeceknya, kesalahan kami pakai sertifikat kopian ya, cek intip lah bahasanya, di dunia developer pasti tahu, atau dunia pertanahan, dicek intip benar surat itu terdaftar ya. Makanya setelah oke, akhirnya kita membayar sebagian atau DP untuk tanah tersebut. Nah, setelah kita bersihkan untuk kita bangun ya, ternyata ada masalah yang sempat membuat saya juga khawatir juga. Nah, setelah sekian minggu ada yang telepon, ternyata Pak RT telepon saya, terus, "Mas, ini ada bapak-bapak yang ngaku megang surat itu." Loh, saya kaget. Nah, ternyata benar, setelah saya perdalam, ternyata surat yang saya taruh di notaris itu ternyata suratnya palsu. Dan surat yang dipegang oleh bapak yang ngaku dia megang surat itu
adalah surat asli sebagai jaminan pemilik tanah berhutang kepadanya. Coba seperti itu. Jadi kita sudah merasa memegang asli, ternyata kita juga masih ada kesalahan ya ketika kita tidak meng-cross check lebih dalam ya. Cross check lebih, ini ternyata ada urusan utang piutang antara pemilik lahan lama dengan orang pihak ketiga ya. Jadi digadekan suratnya dan ternyata surat yang dinotarisnya sudah saya berikan itu palsu. Karena kesalahan saya juga waktu itu, saya nggak ngecek secara resmi atau maksudnya suratnya dibawa ke BPN, jadi ngeceknya cuma itu terdaftar. Satu step yang lewat itu menjadi celah kita membeli properti yang dalam tanda kutip nggak benar atau bodong lah ya, suratnya nggak benar ya. Padahal kita sudah berkali-kali melakukan transaksi pun masih terpeleset. Ini bukan berarti menakut-nakuti Anda, memberikan kekhawatiran, tapi agar Anda lebih care terhadap legalitas. Karena belum lama juga kawan saya sendiri ya sudah memberikan uang cash sebesar 350 juta kalau nggak salah, tapi sampai sekarang sudah 3 tahun lebih suratnya belum juga dikasih, dan surat aslinya ternyata lagi disekolahkan ya di sebuah lembaga keuangan. Ini yang terjadi di dunia properti atau di dunia perumahan. Agar apa? Kita tidak mudah percaya walaupun itu teman ya, tapi tetap secara legalitas kita harus melihat fisik, dicek ke pihak yang berwenang, BPN, notaris ya. Ketika udah oke, baru bisa ditransaksikan. Dan juga tadi tips kelima, cek di pihak independen tetangga ataupun pemerintah wilayah atau RT ya di situ ya, yang pastinya sehari-hari akan tahu kondisi si pemilik dan juga tentu akan lebih tahu keadaan properti itu seperti apa ya. Bisa jadi digadekan dan sebagainya, yang itu tidak akan bisa dicek di BPN ya, karena sifatnya keperorangan ya untuk gade-menggade tersebut. Kecuali mau digadekan di bank akan terdetek ya, karena diberikan hak tanggungan biasanya kalau di BPN. Baik, itu buat Anda ketika Anda ingin membeli rumah secara cash. Yang pertama, perhatikan legalitasnya, IMB dan suratnya sudah benar, namanya, luasnya. Yang kedua, cek posisinya benar nggak di surat itu, kafling sekian, posisinya di sini. Dan yang ketiga, libatkan pihak independen atau notaris sebelum Anda membayar rumah yang Anda akan beli itu. Yang keempat, tahan pembayaran ketika masih ada kekurangan ya, kekurangan soal mungkin kerusakan yang belum diperbaiki dan sebagainya, atau progres yang belum selesai dan sebagainya. Yang kelima adalah tidak ada salahnya Anda cek di pihak independen atau wilayah yang punya wilayah setempat, tetangga dan Pak RT ya. Ini simple tapi akan menentukan keamanan rumah atau tanah yang Anda beli. Demikian 5 tips ya untuk Anda yang ingin membeli rumah secara cash ya. Mungkin banyak tips lagi nanti, mungkin bagaimana caranya membeli rumah secara cash tidak pakai KPR. Nah, nanti mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Ya, video kemarin memang kita lebih secure untuk membahas secara keamanan, karena ini lebih penting untuk Anda perhatikan sebelum Anda membeli properti atau rumah yang Anda inginkan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini.
Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.